Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Akdi Yoga, NIM 1879211057. Judul proposal saya Tradisi Basio Ciong dalam Masyarakat Adat Koto Kampar. Dosen pembimbing Dr. Ulul Asmi SSM Home. Baik, bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Basio Ciong merupakan bagian adat dan tradisi masyarakat Limau Koto Kampar yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Sio Ciong berasal dari kata sanjung menyanjung dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya diwakili oleh nenek mama dari suatu suku yang berbincang atau mereka yang karena kedudukannya diberi kesempatan untuk berbicara. 1. Kata kerja dari si Ciong yang sering disebut masyarakat dengan biosus Ciong yang berarti menyengaja sesuatu perbuatan. 2. Adapun yang nama lain dari Basio Ciong adalah si Sombau atau Basi Sombau. 3. Bisi Sombau adalah salah satu bentuk penyampaian pikiran, ide, dan nasihat dengan cara yang tidak langsung atau melalui gaya bahasa yang enak didengar. Dalam sastra lisan terdapat dialog antara dua nenek mama dan mengungkapkan pepatah dan pantun yang mempunyai nilai-nilai dan pemakaian bahasa yang bagus. Dalam berbagai upacara seperti petunangan, pernikahan, kenduri, penobatan nenek mama biasanya Basio Ciong dilaksanakan. 4. Sio Ciong merupakan salah satu kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan yang ada di Riau, seperti Makyong, Randai, Radim, Bandu, Barda, Hikayat, Bakoba, Badikyu, dan lain-lain. 5. Biasanya Basio Ciong dilaksanakan pada acara peminangan, peresmian, pernikahan dengan cara sebagai berikut. 1. Nenek mama pengantin laki-laki bertanya kepada orang limbago pengantin perempuan mengenai kepada siapa dia memulai Basio Ciong. 2. Setelah orang limbago menjawab pertanyaan tersebut, maka nenek mama pengantin laki-laki akan berbasio Ciong dalam rangka penyerahan tepak yang disebut dengan Basio Ciong ulur tepak. 3. Setelah acara penyerahan tepak selesai, berikutnya dilanjutkan dengan makan bersama yang didahului oleh Basio Ciong oleh orang limbago. 4. Berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan kemenakan atau pengantin laki-laki kepada nenek mama pihak perempuan. 5. Selanjutnya pihak nenek mama menanyakan tentang tanda peminangan kepada nenek mama pihak perempuan yang disebut dengan membalikkan tanda. 6. Sebagai akhir dari upacara adat Basio Ciong dalam pernikahan untuk pamit meninggalkan tempat acara dan pulang ke rumah masing-masing oleh pihak nenek mama pihak laki-laki dengan Basio Ciong. 1.2 Identifikasi masalah. Identifikasi masalah artinya adalah memerinci masalah sehingga dapat diketahui dengan jelas. Identifikasi masalah sebaiknya disertai dengan data yang mendukungnya. Dari berbagai gejala yang memperlihatkan adanya masalah yang menimbulkan pertanyaan yang dapat memunculkan masalah rumusan masalah dari observasi pendahuluan yang telah dilakukan diperoleh. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bahwa pengembangan masyarakat penggalian budaya di daerah-daerah pedesaan belum berjalan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari belum terciptanya kepemimpinan pemerintahan yang bersifat transformasi, sinergistik, dan visioner. Budaya seperti Basio Ciong terkesan masih berjalan secara alami, belum tersentuh pembangunan yang menyeluruh dari pembangunan masyarakat Kampar pada umumnya, dan statis karena berbagai kebijakan dan inovasi yang seharusnya dilakukan secara simultan tidak dapat diwujudkan dalam sistem kepemimpinan pemerintahan yang lebih banyak menunggu instruksi dari atasan atau top down. Amat jarang sekali muncul atas inisiatif dari perangkat adat itu sendiri. Agaknya sudah saatnya untuk menggali kembali tentang budaya dan adat yang baik yang sejalan dengan pembangunan masyarakat adat di Limau Koto Kampar di masa lalu. Selain dari itu, fenomena juga tampak di permukaan adalah masih rendah partisipasi masyarakat, terutama kalangan generasi muda untuk melestarikan budaya dan adat serta tradisi Basio Ciong dalam berbagai kegiatan dan perhelatan dalam kehidupan masyarakat. Pada perilaku masyarakat yang beradat baru akan menjadi efektif bila ada saling percaya yang tinggi dan iklim yang kondusif bagi upaya mewujudkan perilaku masyarakat yang produktif. Tradisi Basio Ciong merupakan tradisi adat yang harus dilestarikan sehingga pepatah yang mengatakan tali bapilin tigo atau tigo tungku sejerangan, artinya komponen masyarakat selalu bersatu untuk mewujudkan dan dapat diwujudkan dengan baik.
Berdasarkan pemaparan persoalan tersebut, kajian ini berusaha untuk menjawab permasalahan sebagai berikut. 1. Apa saja fungsi Basiocong dalam kehidupan? Masyarakat adat Limo Koto Kampar. 2. Di mana saja momen Basiocong dilaksanakan? 3. Bagaimana prosesi Basiocong dalam adat Limo Koto Kampar dilaksanakan? 1.4 Tujuan dan manfaat. Kajian ini dipandang sangat strategis karena menghimpun data yang valid untuk mengetahui dan memahami. 1. Fungsi Basiocong dalam kehidupan masyarakat adat Limo Koto Kampar. 2. Momen dan kondisi Basiocong dalam adat Limo Koto Kampar. 3. Prosesi Basiocong dalam upacara adat Limo Koto Kampar. 4. Usaha yang dilakukan oleh pemimpin adat dan pemerintah dalam melestarikan adat tradisi Basiocong dalam masyarakat Limo Koto Kampar. Hasil dari kajian ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk 1. Melestarikan budaya Basiocong dalam masyarakat Limo Koto Kampar. 2. Dapat memberikan inspirasi bagi tokoh adat dan pemerintahan Kabupaten Kampar serta masyarakat pada umumnya agar dapat dijadikan bahan dalamnya membangun budaya sesuai dengan Limo Koto dikenal dengan negeri beradat. Belakang rumusan masalah variabel. Bab 2. Pustaka dan landasan teori. 2.1 Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian karya ilmiah. Bukan tinjauan terhadap karya atau penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Tinjauan pustaka dapat bersumber dari makalah, skripsi, jurnal, internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan pokok dari kegiatan penelitian adalah mencari kebenaran-kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Kebenaran objektif yang diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk memperbarui perkembangan atau perbaikan dalam masalah teoritas dan praktis bidang pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tradisi Basiocong dalam masyarakat adat Limo Koto Kampar. 2.2 Landasan teori. Suatu penelitian bersifat ilmiah diperlukan suatu landasan teori yang kuat dan kokoh agar suatu penelitian dapat terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, adanya sebuah landasan teori yang kuat dan kokoh, maka penelitian terhadap suatu objek yang bersifat ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan dalam menganalisis. Pengertian tradisi menurut Sarjono Sukaranto adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgang atau berulang-ulang menurut WJS Purwadaminto 1976. Pengertian tradisi menurut WJS Purwadaminto adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus seperti adat, budaya, kebiasaan, dan juga kepercayaan. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian, sedangkan waktu penelitian adalah kapan waktu dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 10 April 2020 sampai tanggal 17 April 2020. Tempat penelitian dilakukan di Kota Bangkinang. Waktu penelitian dilaksanakan selama lebih kurang 7 hari, mulai saat penelitian hingga sekarang. 3.2 Objek penelitian. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun pengertian objek penelitian menurut Sugiono adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal, objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal atau variabel tertentu. Objek materialnya pada penelitian ini adalah naskah Tabigul Goblin karya Abu Laits Aisam Sukandi, sedangkan objek formalnya pada penelitian ini adalah tradisi Basiocong pada masyarakat Kota Limo Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. 3.3 Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel adalah penelitian ini adalah tradisi Basiocong dalam kehidupan masyarakat adat Limo Koto Kampar. 3.4 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, kualitatif,
Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 3.5 Metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 3.5.1 Metode penelitian. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami suatu objek, sedangkan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan, dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian kualitatif dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkapkan fenomena-fenomena pada suatu objek yang ingin diteliti secara mendalam. Data. Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arkunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tapi dapat ditontonkan penggunaannya. Pengumpulan data ini penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan dua metode atau cara itu. Pertama, observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan. 3.6 Subjek penelitian. Sedangkan yang menjadi subjek dalam kajian ini adalah semua tokoh adat masyarakat yang ada di kegirian yang bersangkutan. Untuk itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, terutama yang berkenan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi kajian. Sumber data primer lainnya diperoleh melalui bahan tertulis seperti dokumen-dokumen yang diambil dengan hati-hati dan juga digunakan secara selektif. Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dari responden lalu dipilah-pilih diolah melalui kegiatan kelompokan data. 3.7 Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 3.7.1 Populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah supaya masyarakat adat Limokoto Kampar dapat melestarikan tradisi Bosyocong. 3.7.2 Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah hanya ada sebab saja, yaitu pada bab yang 3.8 Analisis data. Menurut Sugiono, yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi. Data akan menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tahap-tahap dalam analisis data meliputi identifikasi data, frekuensi data, klasifikasi data, serta melestarikan tradisi berlangsung dalam masyarakat adat Limokoto Kampar.